Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekarang kita bahas permulaan beribadah, yaitu khususnya bersolat. Mari kita belajar untuk mengkaji fikih bab sholat. Pertama, syarat sholat harus niat. Niat ini tempatnya di hati. Kapan kita niat? Ketika kita takbiratul ihram. Ada yang mengatakan boleh niat dulu baru takbiratul ihram, tapi kebanyakan yaitu waktu niat itu ketika takbiratul ihram. Dan mengucapkan takbiratul ihram dengan niat ini harus pas bersamaan dan habis Rabbnya Allahu Akbar. Ini selesai niatnya dan selesai takbiratul ihramnya. Maka syaratnya pertama yaitu niat. Niat ini termasuk harus kita jalankan waktu takbiratul ihram. Orang yang bertakbiratul ihram, yang penting mengangkat kedua tangan itu sudah sunnah. Yang penting mengangkat kedua tangan itu sunnah. Dan di atas sunnah ada lagi, di atas sunnah juga ada lagi. Maka banyak gambaran-gambaran sunnah di atas sunnah. Yang penting mengangkat tangan itu sunnah. Bu ngangkati modele kaya wong pencak silat mu ya apa ya, pokoknya ngangkat tangan. Bu tangan ngene, bu tangan ngene. Tapi menurut penafsirannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, orang sholat itu yang baik itu yang sempurna. Sampai berapa kesempurnaan mengangkat tangan? Hadzwa mangkibai, yaitu pas ancer pundak di bawah telinga ini dan ini di atas. Terus ada yang mengangkat tangannya nggak usah diginikan, ada yang diginikan, didoyongkan. Jadi mendoyongkan jari-jari ini, itu ada yang mengatakan baik. Ada yang tidak, biasa. Tapi yang mufakat ya, ada yang gini, ada yang gini. Tapi yang mufakat dibenggang, direnggangkan. Jadi jangan gini, renggang. Renggang, ada yang gini, ada yang gini. Pokoknya renggang. Apa fadilahnya direnggangkan jari-jari ini? Biar semua selah-selah jari-jari renggangan ini ikut serta beribadah. Ikut serta beribadah, itu fungsinya. Maka dari itu kita tetap yang lebih baik lah. Walaupun ada yang gini, ada yang gini, ada macam-macam lah, ada yang gini. Tapi menurut penafsiran takbiratul ihram, menurut tafsirannya Ibnu Abbas,
itu di atas pundak, di bawah telinga. Nek jempolan hilang, ininya yang di atas telinga itu yang lebih baik. Adapun jenengan gini monggo, yang penting direnggangkan. Dan waktu kita itu takbiratul ihram ini niatnya ditata. Makanya sebelum niat di hati disunahkan untuk mentalafutkan niat. Sak kersa jenengan niate gawe usolli, mboten gawe usolli monggo. Yang penting niat diucapkan itu sunnah. Kenapa kok sunnah diucapkan? Karena khurujan minal khilaf, karena keluar dari khilaf. Ada yang mengatakan mengucapkan niat usolli itu ada yang mewajibkan. Maka milih yang sunnah, kan ada yang mewajibkan. Ucapkanlah niat itu. Kenapa kok diucapkan? Karena yu'awinu al-lisan, karena supaya menolong lisan ini untuk hati bisa ngomong, bisa niat. Makanya usolli ditata oleh ulama kan, ditata usolli fardhu zuhri 3, usolli fardhu zuhri. Kalau kate dadi makmum ya ditambahi makmuman usolli fardhu zuhri 3 ini tok yang harus kita masukkan niat bersamaan bareng takbiratul ihram. Jadi saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardul asar, saya sholat fardu maghrib. 3 ini harus masuk waktu Allahu akbar. Adapun masalah adadur rakaat, hitungan rakaat, arba'a rakaatin, salasa rakaatin, itu sunnah. Atau ditambahi mustaqbilal kiblah, itu sunnah. Atau ditambahi lillahi ta'ala, kan orang niat kan mesti lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hati itu ikhlas, kita ibadah itu lillah, wudu lillah, sholat lillah, sedekah lillah, haji lillah. Makanya semua niat ada terakhir ditata oleh ulama lillahi ta'ala, supaya mengontrol kita itu selalu ikhlas. Yang penting rukunnya dulu, yaitu usolli fardhul maghrib ini bersama Allahu akbar, dan roknya akbar habis, niat juga harus habis. Niat juga harus habis. Makanya sulit kita takbiratul ihram sambil niat ingat Allah yang maha besar, itu sulit. Harus konsentrasi. Kalau enggak sah. Kalau enggak sah. Ini pertama. Jadi niat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir, setelah takbir sudah selesai, ini sudah haram. Nggak boleh berbicara, nggak boleh makan, pokoknya nggak boleh. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Yang asal mulanya halal, airnya sendiri, makanannya sendiri. Setelah takbiratul ihram haram untuk minum makan. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Kok dinamakan takbiratul ihram? Karena supaya kita itu seperti modelnya model malaikat. Makanya sholat itu seperti modelnya malaikat. Loh, malaikat itu gimana? Malaikat itu kan gak makan, malaikat itu gak minum. Ngono ceritane malaikat nang depot kira-kira. Aku ketemu malaikat Israel.
nang depot mboten enten perlu diperiksa wong ngene. Jadi seperti kondisi kita itu seperti malaikat. Makanya sholat nggak boleh makan, haram, nggak boleh minum, sampai selilit. Ya, apa selilit? Ya selilit lah, paling enak selilit. Itu nggak boleh dimakan, nggak boleh. Kalau ngerti ada selilit kita makan nggak boleh, kecuali keterlanjur. Ya, keterlanjur langsung kemakan itu beda. Tapi kalau sudah terasa nggak boleh. Karena apa? Disepertikan malaikat. Yang asal mulanya halal, yang kedua haram. Ini takbiratul ihram. Takbir karena keharaman yang mana sebelumnya halal jadi haram. Yang kedua, kok ada sholat, modelnya sholat, ada sholat 4 rakaat, sholat 2 rakaat, ada sholat 3 rakaat, itu apa sih? Kok ada sholat 2, 3, 4? Ya seperti kita itu seperti malaikat. Makanya malaikat itu ada yang mempunyai sayap 2. Malaikat itu ana sing duwe suwiwi loro, ana sing duwe suwiwi telu, ana sing duwe suwiwi 4. Sayapnya 2, 3, 4 ini kita disuruh sholat zuhur, maghrib, subuh biar seperti malaikat. Makanya ada hikmahnya. Jadi nanti kalau memang kita ahli sholat, kita itu bisa menandingi malaikat, iso miber, iso ngawang. Sholatnya temenanan ya kayak kula sampeyan ya gak mungkin lah. Contoh Syekh Abu Yazid Al-Bastami, ketika sholat itu nggak terasa, beliau itu sampai bisa apa? Naik sendiri, iso ngawang. Nek saiki ana ngono kira-kira ya dilebokno YouTube kira-kira. Ya viral oleh duit gitu. Ya Allah. Nah, itu sholatnya orang-orang yang khusus. Karena apa? Karena langsung madep mantep datang Gusti Allah. Jadi kayak seperti malaikat. Makanya ada sholat 3, 4, 2 itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama, niat di hati. Kapan kita niat? Waktu kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang harus kita niati itu apa? Ucapannya, bukan tangannya. Kalau tangannya, mengangkat tangan itu sunnah. Yang wajib ucapannya Allahu Akbar. Harus dibaca. Dan tidak boleh dihilangi huruf atau harakatnya, nggak boleh. Jadi kudu diwaca kabeh Allahu Akbar. Nggak boleh Allah Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar. Sak harakate, sak hurufe, dan itu waktu niat. Jadi Allahu Akbar itu waktu niat. Adapun masalah tangan mengangkat itu sunnah. Adapun ada yang imam yang tidak menyunahkan ya nggak apa-apa. Itu masalah sunnah. Ya masalah sunnah, nggak diangkat tangannya ya nggak apa-apa. Kalau di sini kayaknya kok belum ada. Nek jenengan sholat nang Masjidil Haram, model-model sholatnya enak-enak. Allahu Akbar tangannya menang dong. Ya, menang. Kenapa kok gitu? Kita sholat itu kok disuruh mengangkat tangan, terus yang kedua disuruh sendakep. Karena supaya kita itu mengingat kematian. Sholat itu seperti orang mati. Kalau sudah sholat itu seperti orang mati, maka tangannya orang meninggal itu kan diginikan. Itu. Nah ini ana wong gak sholat, gak sendakep, ya aja sendakep no. Aku durung mati cak dikono ngono akhirnya. Wong gak sendakep sendakep no. Nah sing wis sendakep ada unsur keyakinan
meninggal dunia. Kalau nggak ada sendakepnya, ya jangan disendakepkan, karena itu termasuk ada imam yang mengatakan nggak sunnah. Jadi urusan sendakep nggak masalah, urusan tangan nggak masalah. Yang penting urusan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takbiratul ihram. Dan harus berurutan antara Allah dan akbar. Ini tidak boleh ada fasol, nggak ada pemisah. Allah mandek dhisik, akbar nggak oleh. Ya Allahu akbar, nggak boleh berhenti dulu sampai lama. Fasol harus tertib. Terus tidak boleh takbiratul ihram itu pakai bahasa lain, harus bahasa Arab. Harus bahasa Arab. Allahu akbar. Seumpama nggak dipakai Allahu akbar, ada yang membolehkan. Yang penting ada sifat-sifatnya Allah. Allahur Rahman, Allahur Rahman Rahim, akbar saumpama. Ya nggak apa-apa sih. Dimana segala macam aneh-aneh. Ini imam tuh kondi. Ada aneh-aneh takbir ditambah-tambahin, nggak ada bingung no makmum. Ya oleh-oleh itu diwali akbaru Allah. Nah artinya gimana? Ya sama. Kalau Allah utai Gusti Allah iku akbaru zat sing gede. Ya, kalau akbaru Allah, akbaru itu gede, Allah utawi Gusti Allah. Jadi khobar muqaddam, mubtada muakhir nek nurut ilmu nahwune. Jadi yo gak pas. Jadi wis gak usah kayak gede, wis biasa wis. Gak usah neko-neko, walaupun wis pinter wis alim, gak usah bijui masyarakat. Kok bingung no, bukan bijui. Bingung no masyarakat. Yang baik kita kerjakan seperti biasa saja. Ya. Terus yang kedua, kapan kita itu waktu takbiratul ihram? Waktu berdiri tegak. Kalau belum berdiri tegak sih melawayu marangun Allah. Ojo, itu kan zamannya sahabat dulu ada. Saking wedine ketinggalan berjamaah sama Rasul, akhirnya sampai waktu lari itu sudah takbir. Ya jangan. Ketika kita berdiri tegak, wis niat sudah kita tata, baru takbiratul ihram. Bon. Terus lagi tidak boleh hamzanya ini dipanjangkan. Jadi moco Allah harus masuk. Jangan sampai Allah, nggak boleh. Ya Allah. Kalau sudah ada Allah itu berarti ada hamzah istifham. Koyok-koyok Allah. Allah. Tapi dipanjangkan jadi satu. Lafaz panjangnya itu jadi satu. Gak jadi Allah tapi Allah. Itu gak boleh. Kenapa? Karena mengandung istifham, mengandung pertanyaan. Apakah Allah besar? Ya. Terus akbar ini artinya jangan diartikan isim af'alut tafdhil. Kalau sudah masuk af'alut tafdhil berarti Allah ini ada yang bandingi. Allah utawi Gusti Allah iku akbaru luwe gede, lebih besar. Berarti ada yang bandingi besarnya. Makanya akbar di sini memakai arti kabirun. Tapi nggak boleh kita takbir Allahu kabirun. Tetap akbar. Arti akbar memakai arti kabirun. Akbar yang memakai bahasa fa'ilun kabirun. Jadi artinya gimana? Allah maha, nggak ada yang nandingi Allah. Ini termasuk pertama, yaitu masalah takbiratul ihram. Yang kedua, tidak boleh memanjangkan baknya akbaru, nggak boleh.
Allahu Akbar gitu. Maknanya apa nek akbar? Maknanya tiblun. Ya, tiblun itu kendang. Allah utawi Gusti Allah iku akbar, kendang. Ngenyek iki jenenge. Allah gede kok tambah kendang, enggak boleh. Jadi tetap harus gas seperti biasa. Terus yang nomor 3, wa alla yushaddidal ba, dan tidak boleh ditasydid baknya. Koyok-koyok enak, koyok-koyok Allahu Akbar, Allahu Akbar, akep loh. Itu enggak boleh mingkem itu. Allahu Akbar, baknya enggak ada syidahnya. Allahu Akbar, Akbar, enggak boleh akbar, enggak boleh. Ya, ini termasuk bab masalah takbir ya, rada angel. Terus wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, dan tidak boleh menambahi wawu, baik wawu sakinah, wawu yang sukun, atau wawu yang mutaharrik yang ada harokatnya. Itu enggak boleh. Menambah itu enggak boleh di antara dua kalimat Allah. Seperti apa? Ditambahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikai wa, tengah-tengahnya lo dikai wa, Allahu Akbar, itu enggak boleh. Ya. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah, depannya dikasih waw juga enggak boleh. Allahu Akbar ditambahi wallahu akbar, itu enggak boleh. Ya. Yes, ini masalah takbir. Wa alla yasma'a nafsahu jami'a hurufnya, dan termasuk syaratnya harus mendengar telinganya sendiri. Mendengar telinganya sendiri. Telinganya sendiri harus mendengar. Enggak boleh takbiratul ihram itu mingkem tok, enggak boleh, kecap-kecap tok enggak boleh. Kudu krungu Allahu Akbar. Ini masalah takbiratul ihram. Masih banyak lah masalah takbiratul ihram. Semoga kajian fikih pertama ini semoga bermanfaat dan bisa kita jalankan lebih baik masalah takbiratul ihram pertama. Buat munggah tunggu sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.